Jemaatnya dulu di HKBP Serpong, kami menikmati gitu. Pembangunan HKBP Serpong itu tidak boleh mengorbankan pohon kala itu, ya Bang ya. Kami masih ingat sekali pohonnya dipindahkan, bukan ditebang atau dibunuh gitu. Dipindahkan. Jadi kalau kalian pernah ke HKBP Serpong atau pernah lihat di video, jadi kalau ini bangunan, ada beberapa bangunan, di tengah-tengahnya itu hijau, di tengah-tengahnya itu pohon, buah-buahan. Jadi kalau lagi musim itu bisa makan bersama dan lain sebagainya. Pesan saya kepada kawan-kawan pendeta, tanggal 24 September dalam doa syafaat, mohon didoakan konkret Danau Toba kita. Pemberian Allah kepada kita. Didoakan Danau Tobanya dan bukit-bukit dan daerah aliran sungai sekitarnya. Shalom Bapak Ibu teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Neti Pasaribu dan rekan saya Calon Pendeta Cynthia Pardede dalam podcast HKBP. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita tentu pernah mendengar perkataan yang mengatakan bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini ternyata bukan hanya perkataan semata, tapi ini adalah fakta dan benar-benar kita rasakan. Karena itu teman-teman, kita nggak punya pilihan lain selain kita berpartisipasi untuk menghentikannya atau setidaknya memperlambat kerusakan bumi. Karena itu podcast kali ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber-narasumber yang akan menggali dan memberikan informasi kepada kita apa sih yang bisa kita lakukan dan tentunya apa yang harus gereja lakukan untuk mengatasi kerusakan bumi terkhusus melalui perayaan masa penciptaan atau Season of Creation yang akan dirayakan oleh HKBP. Tanpa berpanjang lebar langsung saja kita sambut ketiga narasumber kita yang luar biasa. Tepuk tangan! Ada Kepala Departemen Marturia HKBP, ada Amang Pendeta Daniel Taruliasi Harahap, ada Kepala Balitbang HKBP, ada Pendeta John Kristo Naibaho, dan ada Kepala Biro Ibadah Inang Rosteti Lumbantobing. Selamat datang Amang Inang. Sehat ya Amang Inang. Ya, seperti yang aku tadi sampaikan Amang Inang, kita akan membahas bagaimana fakta kerusakan lingkungan saat ini dan tentunya kita harus melihat juga bagaimana apa yang harus dikerjakan oleh HKBP dan apa yang harus saya kerjakan sebagai individu dan juga sebagai jemaat HKBP. Tapi sebelum kita jauh ke dalam itu, saya mau bertanya dulu, apakah Amang Inang sendiri setuju dengan perkataan saya tadi yang mengatakan bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja? Atau mungkin Amang Inang punya pandangan tersendiri dengan isu-isu kerusakan lingkungan yang saat ini sedang gencar-gencarnya diperbicarakan? Boleh, Amang Kadep dulu Amang. Ya, saya berangkat dari pengalaman pribadi saja. Bumi memang bagi saya sedang tidak baik-baik. Kenapa? Satu, Tarutung makin panas. Saya baru merasakan enak tidur setelah jam 4 pagi, baru terasa dingin. Yang kedua, saya selama sudah lebih 1,5 tahun di Tarutung, hampir tidak pernah melihat kupu-kupu terbang dan serangga-serangga capung misalnya. Dan saban kali saya berjalan, apakah dalam dinas, selalu melihat halaman-halaman, sawah, jalan, dan terutama danau penuh sampah. Dan banyak lagi yang lain. Saya mengambil dari situ, ambil kesimpulan kita dalam keadaan memang tidak baik. Berarti kita satu pendapat ya Pak ya. Ya. Kalau Bang John Kristo nih Bang, gimana pandangannya Bang? Aduh, oke. Ada dua mungkin ya dasar untuk mengatakan bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja. Yang pertama, secara saintifik kita bisa gali datanya, informasinya dari banyak sumber. Penelitian-penelitian para saintis, para ilmuwan sudah memperlihatkan itu sejak beberapa dekade yang lalu. Ada dokumentari yang sangat bagus mengulas bagaimana bumi sedang tidak baik-baik saja. Nah, makin kesini makin banyak juga penelitian-penelitian yang mengatakan hal yang sama. Contohnya kayak Pak Kadep bilang, tahun-tahun terakhir ini menjadi tahun-tahun terpanas dalam sejarah bumi. Contohnya. Sebelumnya tahun 2015 itu disebut sebagai tahun yang paling panas yang pernah dirasakan bumi sepanjang
yang kita ketahui sejarahnya. Itu secara saintifik gitu. Nah baru yang kedua secara pengalaman. Seperti yang Pak Kadep tadi bilang. Ini kalau kami kuliah di STT itu kan tahun 96 masuk. Kita tuh masih pakai jaket ya. Di STT itu saking dinginnya gitu. Pakai selimut. Kemana-mana pakai jaket. Kalau sekarang kan kita mau buka baju malah ya saking Iya. Panas gerah ya saking Bang. panas gerah. Ditambah situasi juga agak panas. Jadi berdasarkan keilmuan dan berdasarkan pengalaman, tak usah berpanjang-panjang soal pengalamannya, Pak Kadep sudah bilang tadi, terasa bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja gitu. Kita pun melihat misalnya kalau di sekitar kita ini makin banyak alih fungsi lahan misalnya ya, alih fungsi hutan, deforestasi jadi tanaman industri misalnya kan, itu berbeda dengan hutan, ya kan? Hutan itu kan heterogen artinya banyak tumbuhan di dalamnya gitu. Nah sementara di daerah kita makin sering terjadi alih fungsi lahan, alih fungsi hutan. Nah itu mungkin mempengaruhi suhu yang kita rasakan akhir-akhir ini. Jadi ada dua itu ya Neti ya. Secara saintifik mengatakan benar bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja. Secara pengalaman pun demikian. Jadi matching sebenarnya. Begitu. Ya, tadi kalau Pak DTA setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa bumi tidak baik-baik saja, Bang JKN juga, apakah Inang Rosteti punya pendapat lain, Nang? Biasanya kan kalau ibu-ibu lebih aware gitu ya, Nang ya? Atau punya pendapat lain, Nang? Saya pikir semuanya kita sudah merasakan. Bukan hanya di kota, bukan hanya di Tarutung ini juga. Coba, saya mengherankan kalau terjadi banjir loh di Tarutung. Tapi itu kan membuktikan gunung-gunung kita sudah pada gundul tuh. Pernah ingat itu ada longsor di Pacurnap itu, wah luar biasa. Ternyata di balik gunung itu sudah habis. Sudah jadi ada kolam malah di situ gitu ya. Ya itu luar biasa. Jadi benar yang dikatakan si Paulus itu ya. Sekarang ini bukan hanya manusia yang mengerang, seluruh makhluk mengerang, mengeluh seperti apa itu? Sakit bersalin. Ya kan, hanya perempuan kali yang tahu gimana sakitnya bersalin itu. Tapi seperti itu, di kota, di Tarutung juga lihat, kendaraan banyak sekali. Setiap kita keluar, sudah menghirup udara yang, ya, karena kita naik mobil kemana-mana. Gak ada loh yang jalan pagi di Tarutung, gak tahu. Kalau di kota limbah-limbah pabrik dan lain sebagainya. Jadi semua saya pikir mengakui bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Baik Inang, karena tadi Inang sudah menyinggung sedikit tentang apa yang dikatakan Paulus bahwa semuanya sudah mengerang. Boleh nih Inang mungkin sekalian dijelaskan juga bagaimana pandangan Inang sebenarnya terkait dengan pandangan Alkitab memposisikan manusia dengan seluruh ciptaan lainnya. Kaitannya bagaimana nih Inang? Dari kejadian ya kita tahu penciptaan itu Tuhan begitu dia menciptakan seluruh dunia termasuk kita. Manusia dia katakan sungguh amat baik. Jadi ketika kita merasakan pertanyaan yang tadi tidak baik-baik saja, sebetulnya yang punya andil paling banyak merusak ya kita manusia yang Tuhan beri akal. Yang Tuhan percayakan untuk menguasai tanda kutip. Dan itulah yang disalah mengerti oleh banyak kita. Menguasai jadi sesukanya. Padahal dalam rangka memelihara, dalam rangka membangun, bagaimana ciptaan ini boleh tetap terpelihara. Tapi kenyataannya manusia seolah-olah merasa hanya dia yang diciptakan, yang lain itu hanya pelengkap untuk memenuhi kebutuhannya. Saya pikir itu yang jadi persoalan yang sangat besar. Jadi ini yang harus disadarkan kembali, bagaimana perintah Tuhan yang pertama untuk memelihara itu, untuk menguasai itu adalah dalam rangka memelihara, melestarikan, justru untuk kepentingan kita juga, untuk kesejahteraan kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambah Amang Kadep atau ya, Pak John Kristo. Boleh ya nambahin, karena ini ngomong soal Alkitab yang menjadi dasar iman kita gitu. Apakah, mungkin pertanyaannya begini, apakah Alkitab bicara tentang ciptaan lain selain manusia? Yes gitu, sangat iya gitu. Bahwa manusia kan bagian dari ciptaan itu. Bukan satu-satunya yang spesial diciptakan oleh Allah gitu. Benar yang Kak Rosteti bilang. Jadi
di awalnya itu semua kualifikasi ciptaan itu baik. Kalau kita baca narasi penciptaan itu semuanya diakhiri dengan kata baik kan. Allah melihat bahwa terang itu baik, kemudian hari kedua dan selanjutnya. Setelah manusia diciptakan, Allah mengatakan bahwa sungguh amat baik. Bukan manusia itu yang sungguh amat baik maksudnya. Tapi completeness itu sudah komplit lah, sudah lengkap lah setelah manusia diciptakan bahwa Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Jadi kualifikasinya sama semuanya, baik. Tapi ketika utuh, ketika lengkap, kualifikasinya menjadi sungguh amat baik. Oleh sebab itu ketika rusak, kualifikasi ini berubah gitu. Tidak baik lagi dia. Dia harus utuh, harus lengkap. Makanya kita gereja mengusung teologi pengajaran keutuhan ciptaan. Dia harus utuh gitu. Harus lengkap supaya baik. Nah, sekarang kan banyak kayak Kak Rosteti bilang, manusia begitu rakusnya, banyak yang musnah, banyak yang punah. Sekarang pun banyak yang punah. Contoh harimau Sumatera terancam punah misalnya gitu. Ada beberapa hewan endemik kita khusus gitu terancam punah. Sekarang orangutan Tapanuli yang ada di Batang Toru ini terancam punah gitu. Itu karena kita yang begitu rakus ya mengeksploitasi semuanya. Nah, kalau kembali ke Alkitab, saya sangat setuju dengan Pak Yongki Karman ya, dosen Perjanjian Lama di STT Jakarta. Framing, jadi kalau Alkitab ini kita anggap kita pandang sebagai gambar, bingkainya itu ciptaan, tema ciptaan. Kejadian dimulai dengan ciptaan, Wahyu diakhiri dengan ciptaan baru. Jadi sebenarnya frame-nya adalah ciptaan, tema ciptaan. Jadi sebenarnya enggak manusia saja yang dibahas di Alkitab, justru manusia sebagai bagian dari ciptaan Allah itu sendiri. Begitu tambahan dari aku, Cynthia. Mungkin Pak Kadep ada. Dan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan Allah mengasihi dunia, bukan hanya manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia itu semua, total, semua yang diciptakan Allah dikasihinya. Dan salah satu juga amanat agung pekabaran Injil kan Markus 16 ayat 15, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, bukan hanya kepada manusia. Jadi semua makhluk harus mendapatkan Injil, kabar baik dari Allah dalam Kristus itu. Mungkin itu bisa saya tambahkan. Ya, tadi kan Inang Rosteti juga udah menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kita tinjau secara biblis ya Nang ya, kebetulan tulisan S1 saya itu Nang tentang ekologi dan ada Amang JKN juga ahlinya. Pamer. Pamer. Tidak ada orang ke pamer Bang. Jadi sebenarnya tanggung jawab itu yang kemudian disalahartikan oleh manusia sebagai bentuk eksploitasi begitu. Tapi kita melihat perkembangannya saat ini, Nang, bahwa ada banyak sekali kemajuan-kemajuan yang diciptakan oleh manusia yang seolah-olah kemudian membawa dampak buruk untuk lingkungan. Misalnya seperti ini Nang, pemerintah kita sekarang kan memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat miskin dan itu tentu kita sambut baik karena ini dalam rangka peningkatan ekonomi. Juga kita lihat pembangunan jalan tol dari kami search semalam bahwa dalam periode 2014 sampai 2022 pemerintah itu membangun sepanjang 1.569,17 km jalan tol. Dan hal ini tentu akan meningkatkan mobilitas dari daerah. Ini maksud saya ini membawa dampak positif untuk manusia karena meningkatkan ekonomi, mempermudah mobilitas. Tapi hal ini kemudian dikritisi oleh aktivis-aktivis lingkungan dengan dalih bahwa seolah-olah kemajuan ini tidak bisa berjalan berbarengan dengan namanya isu lingkungan hidup. Nah kalau Bang JKN sendiri nih sebagai ahli tentang ekologi, gimana Bang? Gimana? Parah Apa kita terima-terima aja Bang, kita hidup biasa-biasa aja yang penting lingkungan hidup tetap bagus, atau kita benar-benar mengusahakan kemajuan tapi isu lingkungan hidupnya jadi berantakan gitu Bang? Oke, iya. Ini yang disebut dengan dilema negara yang sedang berkembang ya. Jadi kita ini kan negara masuk ke kategori negara yang sedang mengejar ketertinggalan ekonomi selama ini. Contohnya kalau kita bandingin dengan negara-negara maju, kenapa mereka seolah lebih slow, lebih santai? Karena mereka sudah duluan gitu. Jadi mereka sudah lebih duluan. Jadi mereka pun adalah pihak-pihak yang paling bertanggung jawab juga secara etis terhadap persoalan-persoalan ekologi. Contohnya
kita perlu mengkritisi kalau orang-orang barat yang sekarang misalnya bilang negara kita itu tidak ramah lingkungan, deforestasi dan lain sebagainya. Lah, yang dulu menghancurkan negara-negara miskin ini, yang kaya ini siapa? Ya kan? Mereka yang mengeksploitasi bahkan sampai sekarang gitu, tambang, hutan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sekarang punya kesempatan untuk mengejar ketertinggalan itu. Kita mau maju juga secara ekonomi. Nah, negara seperti Indonesia kebetulan sumber yang paling cepat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi itu sumber daya alam. Ini dilemanya. Kita hampir tidak bisa mau cepat maju secara ekonomi dengan teknologi karena kita ketinggalan gitu. Misalnya, kita mau jualannya teknologi misalnya. Kita ketinggalan. Yang bisa kita jual dengan cepat, tanda kutip jual gitu ya, adalah SDA-nya, sumber daya alamnya, karena kita kaya. Memang betul-betul kaya dari semua lini dari Sabang sampai Merauke, kita punya kekayaan yang luar biasa. Nah, itulah yang cepat di eksplorasi, dieksploitasi, kemudian mendatangkan kemajuan ekonomi. Ini dilemanya. Nah, persoalannya adalah seringkali pemanfaatan sumber daya alam itu tidak berjalan dengan pemeliharaan lingkungannya gitu. Karena kita mau cepat. Jadi sebenarnya Indonesia punya undang-undangnya nih. Ada undang-undang ini, ada undang-undang itu, macam-macam undang-undangnya. Tapi seringkali itu menjadi terabaikan karena kita butuh cepat peningkatan ekonominya. Bisa saja orang atau pemerintah atau pengusaha menutup mata atas undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut. Karena kita butuh segera kemajuan ekonomi ini. Dan sekarang mulai terasa. Dan kita makin semangat nih, 2045 misalnya menjadi 3 besar dunia gitu. Jadi apa yang bisa dimanfaatkan? Ya sumber daya alam. Nah, ini berbahaya. Jadi dilemanya di situ. Mungkin teman-teman para aktivis mengkritisi mestinya berjalan berbarengan dengan pemeliharaan lingkungannya, penegakan hukum dan lain sebagainya. Bahwa kita butuh kemajuan ekonomi, iya. Tetapi apa artinya kemajuan ekonomi jika alamnya hancur? Gitu. Jika alamnya hancur, nggak ada gunanya gitu. Tidak ada masa depan. Ini mungkin kita highlight juga bersama Pak Kadep di buku panduan kita. Tidak ada masa depan bagi generasi kita, generasi di bawah kita, jika bumi hancur. Jadi mau kekayaan seperti apapun, itu tidak akan ada artinya jika buminya hancur begitu. Nah, yang menjadi kritik oleh para aktivis ini di situ kulihat. Bahwa pemanfaatan sumber daya alam berjalan itu iya, tetapi ada jaminan bahwa penegakan hukum, misalnya pemeliharaan juga jalan. Contohnya kan pemerintah perlu mempersiapkan sekian persen dari lahannya untuk lahan hijau, misalnya kotanya itu lahan hijau, itu yang tidak dilakukan. Itu yang menjadi kritik oleh dari aktivis-aktivis ini gitu. Jadi saya melihatnya contohnya kayak pembangunan jalan tol. Ini sangat bermanfaat misalnya ya untuk mobilitas kita, percepatan hilir mudiknya sumber daya pasar, sumber daya pertanian dan lain sebagainya yang mau diangkut misalnya, itu sangat membantu. Nah, tetapi jalan tol kan merenggut lahan, merenggut hutan, ya kan, sawah mungkin dan lain sebagainya. Nah, pengganti dari lahan-lahan yang tadinya produktif ini apa gitu? Itu yang mesti disiapkan oleh pemerintah menurut saya dan menurut para aktivis ini gitu. Contohnya lahan saya tadinya produktif, kemudian karena pemerintah ingin jadikan itu jalan tol, diambillah itu. Oke. Tetapi pengganti lahan produktif ini mestinya ada. Karena uang yang saya terima itu akan habis segera gitu jika tidak dialihkan ke pengelolaan lahan-lahan yang lain gitu. Contoh, nah kita perlu juga bertanya gitu. Kalau semuanya jadi bangunan, semuanya jadi jalan tol, ya kita mau makan apa nantinya misalnya? Pertanyaan-pertanyaan sederhananya. Kalau sawah semuanya dihabisi juga, kita mau makan apa nantinya? Ya kan? Itu menjadi persoalan-persoalan dilemanya gitu. Nah, menurutku sih kalau dari perspektif etis, teologis, kita perlu ini ya, kalau kemarin beberapa waktu lalu itu ada istilah dari para teolog itu batas pertumbuhan. Ya, limit to grow-nya itu ada gitu. Jadi batas pertumbuhan ekonomi itu mestinya ada gitu. Kalau kita kan sekarang nggak ada. Seperti kita sering diskusi, kenapa garis kemiskinan ada? Kenapa garis kekayaan nggak ada?
Nah, bumi ini punya batasnya, punya limitnya gitu. Jadi kalau dihajar terus, ya memang akan habis dan selesailah kehidupan kita gitu. Jadi mungkin akan terjadi seperti film-film science fiction selama ini, film-film fiksi ilmiah itu, orang sudah mulai kan nyari kehidupan lain di luar bumi. Nah, siapa yang bisa berangkat ke sana? Ya orang kaya lah. Mana mungkin kayak Neti calon pendeta berbalanjo 3 juta pergi ke sebuah planet yang Elon Musk menyediakan angkutannya gitu kan, roketnya gitu, nggak terbayar kita lah itu. Jadi kita tinggal di sini, hancurlah kita bersama bumi ini. Sementara orang-orang kaya pergilah ke tempat kehidupan yang baru mungkin yang mereka temukan di sana. Jadi saya mendukung pemerintah memajukan ekonomi Indonesia, tetapi kita gereja perlu mengkritisi juga jika semata-mata kemajuan ekonomi yang diperjuangkan tanpa memperhatikan keberlangsungan alam Indonesia ini. Begitu, Neti. Tadi kan kalau yang ditanya sama Neti ini kan kita bicara skala besar ya Bang ya, Pak, Ibu. Tapi saya yakin sekali bahwa ada orang-orang yang dalam pribadinya mungkin sudah menyadari bahwa sudah ada perubahan yang besar dan dia juga takut sebenarnya. Tapi kalau kita bicara soal bentrokan terhadap ekonomi pun secara pribadi, semisal nih Pak ya, karena saya sekolahnya di Siantar, kebetulan banyak teman-teman yang anak petani, tapi petani sawit, Bu. Mereka ini bilang sebenarnya ketika mereka sudah dapat ilmu tentang perubahan iklim, sudah ada kerusakan segala macam, mereka berusaha ingin bilang kepada orang tua mereka supaya jangan lagi lah, karena kita tahu bahwa sawit ini kan memakan banyak sekali air, menyebabkan kekeringan, juga sangat berpengaruh kepada perubahan suhu udara dan sebagainya macamnya. Jadi mereka ada keinginan, kerinduan untuk mengatakan hal itu kepada orang tua mereka. Tetapi mereka tahu sekali bahwa hal ini tidak bisa dilakukan karena sangat mempengaruhi. Betul sekali Inang. Karena mereka kuliah pun dari uang pertanian sawit ini gitu. Jadi ada dilema juga yang muncul secara pribadi. Mungkin saya tujukan secara spesifik nih kepada Bapak Kadep, bagaimana nih Pak mungkin kalau harus memberi encourage kepada mereka supaya berani atau mungkin supaya dikurangi, mungkin ada saran dari Bapak? Ya, ekonomi dan ekologi nggak ada yang boleh dikorbankan. Jadi apakah itu skala besar atau skala kecil. Jadi saya melihat lebih sederhana persoalannya. Jadi yang saya lihat adalah selalu kita terjebak dalam pilihan, kalau tidak ini, yaitu aktivis lingkungan memutlakkan ekologi, nah yang lain memutlakkan ekonomi. Bagi saya, ya harusnya dua-dua. Karena itu kan kita katakan ada satu kata kunci kan sekarang, berkelanjutan. Bahwa kita ingin semua berkelanjutan. Banyak, bukan hanya soal sawit, termasuk soal juga di Danau Toba, soal keramba. Bahwa orang juga butuh uang dengan ini. Mana yang mau kita utamakan? Kalau menurut saya harus dua-dua. Kita nggak bisa salah satu kita katakan, oh cukup ekologi aja. Atau sebaliknya, ekonomi saja. Nah ini PR-PR inilah kebetulan karena saya di gereja pendeta, saya mau selalu berusaha mengajak warga jemaat, bagaimana membangun kesadaran ekonomi, tapi juga sekaligus kesadaran ekologi itu. Bersama-sama pada saat yang sama. Jadi tidak untuk meniadakan yang satu. Nafkah hidup itu nggak bisa kita abaikan. Gereja nggak bisa mengatakan demi ekologi orang nggak tetap dibiarkan dalam kemiskinan. Tapi sebaliknya juga kita nggak bisa juga mengabaikan ekologi ini. Ya kita berjalan. Disitulah dialognya kalau menurut saya. Harus dialog panjang ya Pak ya? Ya, dialog panjang dalam keterbukaan dan oleh semua. Mari kita bicarakan ini bersama-sama, termasuk oleh gereja. Nah, karena Bapak tadi udah bahas tentang kesadaran Pak, terutama tentang gereja. Penelitian saya di S1 saya menemukan fakta bahwa ternyata jemaat HKBP itu gak sadar bahwa pemilik tanah itu adalah Allah. Jadi begitu diurus suratnya, punya sertifikat bahwa tanah ini adalah ukuran ini adalah milik saya, bahkan jadi saya berhak melakukan apa saja terhadap tanah itu begitu. Nah ini spesifik untuk Inang Rosteti. Udah sejauh apa sih sebenarnya HKBP melakukan pengajaran tentang
ekologi, tentang kepemilikan tanah atau isu-isu lingkungan hidup gitu? Atau jangan-jangan selama ini bisa dikatakan kita tidak terlalu serius atau kita hanya mengikuti tren-tren saja begitu, Nong? Oke, saya pikir HKBP sudah lama sekali ya memberikan perhatian, kepedulian tentang isu-isu ekologi ini. Ini kan bisa kita lihat di konvensi kita 1996 di pasal yang kelima itu tentang bagaimana sikap HKBP tentang lingkungan hidup. Masalahnya itu tadi, memang kita berpikir ini tanah ini punya saya, suka-suka saya dong. Ini saya pakai untuk keperluan saya, nggak peduli. Jadi ketika gereja membicarakan itu, apa urusan gereja ya tentang itu? Ada orang yang berpikir begitu kan, apalagi kalau pendeta. Urusan lu apa? Kamu hanya khotbah Alkitab lah, nggak usah cerita tentang ini gitu. Saya pikir justru kesadaran itu yang harus kita bangun. Kalau ditanya seserius apa HKBP, biarlah kita mulai. Tahun ini, baru ini perayaan ya Pak? Ya, betul. Perayaan kita untuk melaksanakan ini. Untuk itu kita mintalah seluruh jemaat, seluruh teman-teman pendeta, pelayan HKBP serius untuk melakukan ini. Minimal untuk memulai dari anak-anak kecil, gampang sekali loh dari anak kecil itu. Kalau kita letakkan di depan itu keranjang sampah, kita katakan ayo buang sampah ke situ pasti. Tapi sering sekali kita berteriak buang sampah tapi tempatnya nggak ada. Ya kan? Pelihara bumi tapi kita sediakan cangkir plastik untuk dipakai di gereja dan lain sebagainya. Saya pikir hal-hal yang sangat simpel. Bagaimana kita mendidik misalnya ibu-ibu bikin apa itu? Eco-enzim misalnya dari sampah. Itu jadi bisa untuk ngepel, untuk sampo dan lain sebagainya. Jadi saya kira seserius apa harus seserius mungkin. Dan ini marilah kita mulai bersama di tengah-tengah gereja kita. Kita mulai dari hal-hal yang paling simpel. Mungkin bisa ditambah Amang dan Pak JKN. Jujur, memang ekologi belum bagian integral dari iman. Oleh Isu tidak menarik ya. ya, Iya. jadi dianggap lingkungan hidup atau ekologi ini jauh atau nggak ada hubungannya dengan iman. Ekologi dianggap bukan bagian dari ibadah. Ekologi dianggap bukan bagian dari pekabaran Injil. Ekologi bukan dianggap bagian dari stewardship, penata layanan. Karena itu penata layanan Hajuara Bagason Gereja seolah-olah nggak ada hubungannya dengan ekologi. Nah inilah yang menurut kami salah satu melalui momentum Minggu Ekologi ini yang mau kita bangun lagi. Jadi dari mana mulainya? Kalau saran saya mulai dari yang paling kecil, mulai dari diri sendiri. Tadi Inang Rosteti sebut soal ekoenzim. Saya praktekkan, saya tiap hari kan selalu supaya sehat minum jeruk. Kulit jeruk itu nggak ada satupun yang saya buang. Saya tanam lagi, saya kubur lagi. Setiap hari. Jadi, tapi kan masalahnya kan kita selalu bicara tentang ekologi, tentang lingkungan hidup di awang-awang. Tidak kita daratkan dan tidak kita masukkan ke dalam hati. Pertanyaan saya, berapa gereja yang pernah menanam pohon? Serius menanam pohon, ditanam, dirawat, dipupuk, disiram, dikandangi. Jadi kita selalu membuat penanaman pohon itu bagian sekedar seremoni. Ya ada upacara, divideokan nanti apa. Nah, habis itu pohonnya mati besok kita nggak peduli. Nggak usah jauh-jauh kita menunjuk diri kita sendiri. Banyak saya bisa tunjuk beberapa hal di mana pernah dia lakukan upacara penanaman pohon di AKBP. Sekarang pohonnya nggak tahu di mana. Tidak dirawat ya Pak ya? Ya. Jadi artinya saran saya, mari memang kita menjadikan ekologi ini betul-betul, jadi bukan kolak kata, ini bagian dari ibadah, ini bagian dari PI, bagian dari sending, ini bagian dari stewardship, penata layanan, ini bagian dari iman. Kalau selama ini gereja kita merayakan penebusan yang dilakukan Allah dalam Yesus, nah ini kita mau diajak merayakan penciptaan. Belum pernah kita rayakan penciptaan langit dan bumi ini. Nah ini momentum besar bagi kami. Berhubung Bapak tadi sudah menyinggungnya Pak, ini udah ada poster tentang perayaan yang akan kita rayakan bersama tanggal 24 September. Tapi kalau boleh bertanya Pak, apa alasan pemilihannya? Dan karena tadi juga disinggung oleh Inang Rosteti, sebelumnya kita belum pernah merayakan
perayaan ini? Kenapa pada akhirnya kita memulai di tahun ini dan mengapa tanggal 24 September? Ya, Dewan Gereja Sedunia WCC kan sudah lama merayakan Season of Creation. Kita baru kali ini kebetulan rapat MPS yang lalu mengambil keputusan HKBP merayakan Hari Lingkungan Hidup yang jatuhnya bulan Juli, tapi sekaligus perayaan masa penciptaan ini. Nah, kita pilihlah itu pada September. Kebetulan kan Dewan Gereja Sedunia perayaannya itu kan mulai dari 1 September sampai 4 Oktober. Ya, kita pakailah kesempatan ini. Nah, dalam program Departemen Marturia udah dimasukkan tahun depan kita akan rayakan lagi. Inilah langkah sistematis kita, kontinu terus merayakan masa penciptaan ini. Supaya menjadi bagian dari hidup bergereja kita. Jadi ini kan kawan saya JKN ini kan yang mengatakan kepada saya harusnya lingkungan hidup itu bukan isu bagi gereja, tapi konteks. Jadi lingkungan hidup itu bukan cuma sekedar isu penting, tapi itu adalah konteks bergereja, konteks berteologi, konteks beribadah. Nah, itu kita praktekkan. Nah, cuma kan masalahnya di gereja kita seringkali dipercakapkan, dirapatkan, diputuskan, tapi tidak dilaksanakan. Dan kalau dilaksanakan tidak dengan hati. Nah, saya mengajak, mari kita laksanakan dari hati yang terdalam seperti khotbah kemarin. Tergerak oleh hati yang berbelas kasihan. Bukan sekedar untuk pencitraan atau apalah. Nambahin mungkin sedikit ya. Itulah kupikir apa yang dikatakan Kak Rosteti dan Pak Kadep itu persoalan HKBP selama ini. Ya kan, sudah sejak lama kita peduli, ya kan, membahasnya, membuatnya masuk ke dalam konfesi dan lain sebagainya. Tapi kenapa sampai sekarang belum menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita dan umat gitu. Belum menjadi habit betul gitu. Jadi olah kata, kalau kata Pak Kadep kan, itulah yang terjadi selama ini. Di kampus kita bahas kan, ya kan, elitis. Jadi persoalan ekologis ini, tema ekologis ini sifatnya masih elitis. Jadi yang ngomong itu orang yang ngerti aja gitu. Kayak kita yang punya studi dan lain sebagainya. Tidak kita turunkan kemudian untuk menjadi gaya hidup bersama di tengah-tengah umat. Nah, menurutku kelemahan kita di situ. Nah, kemarin di Sinode Godang 2022 sudah diputuskan HKBP harus ambil bagian ini segera untuk menyelamatkan keutuhan ciptaan. Kemudian kayak Pak Kadep bilang lebih diturunkan dari keputusan Sinode Godang itu, keputusan MPS kemudian rapat MPS memutuskan kita tetapkanlah ada minggu ekologinya HKBP. Tadinya mau di bulan Juli, ya kan? Itulah gunanya kalau kita punya teman pimpinan, kita bisa kasih masukan dan pimpinannya mau dengar, ya kan. Jadi kalian nanti jangan jauh-jauh dari aku karena mungkin. Nah, Pak Kadep, saya bilang kita kenapa nggak di Season of Creation aja bersama dengan seluruh gereja di dunia ini, biar perayaannya itu perayaan ekumenis, perayaan bersama. Itu sebabnya kita geser, Pak Kadep menggeser ke 24 September 2023 ini menjadi bagian perayaan bersama kita. Jadi kalau di poster yang ditunjuk Cynthia ini ada perayaan bersama, bukan hanya bersama HKBP, tapi kita bersama dengan seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini, seluruh gereja kita merayakan bersama. Dan bersama kupu-kupu, bersama capung. Ciptaan yang lain begitu. Ya, merayakan Season of Creation-nya benar sekali. Jadi itu kenapa tanggal 24? Karena itu perayaan, kita sebutlah perayaan puncak ya, karena itu hari Minggu kan, pasnya hari Minggu. Sebenarnya akhir dari Season of Creation itu tanggal 4 Oktober, tapi kan itu bukan hari Minggu. Yang hari Minggu itu tanggal 23, itu pas sekali, cocok sekali menurut kami, menurut Pak Kadep, sehingga kita rayakan di tanggal tersebut. Kira-kira itu mungkin tambahan buat Cynthia tadi. Iya, berarti ini menjadi semangat baru ya Bang di HKBP. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa ini bukan perayaan hanya HKBP, tapi seluruh gereja ya Bang ya. Nah, tahun ini kan organisasi Season of Creation mengusung tema biarlah keadilan dan kedamaian mengalir. Kemudian Bang, kalau saya ditempatkan sebagai netizen, saya akan mengatakan, mau keadilan seperti apa sih yang mau dicapai gitu. Apalagi antara manusia dengan seluruh ciptaan. Sedangkan sesama manusia aja gak bisa adil gitu Bang. Jadi pertanyaannya, keadilan seperti apa yang ingin kita capai melalui perayaan Season of Creation ini Bang? Ya,
kita sama-sama belajar bahwa tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan ya. Itu harus menjadi sebuah statement teologis yang kita aminkan bersama gitu. Karena selama masih banyak terjadi ketidakadilan, akan sulit sekali tercipta perdamaian, termasuk antara manusia dengan ciptaan lain. Selama manusia masih mementingkan kepentingannya, spesiesnya sebagai manusia, kesejahteraannya, keamanannya, kenyamanannya, meskipun dengan mengorbankan ciptaan lain, tidak akan tercipta kedamaian antara kita sesama manusia pun dengan ciptaan lain. Belakangan ini misalnya kita sering lihat video-video pendek, ada konflik antara serombongan gajah dengan manusia di sebuah perkebunan misalnya gitu. Konflik yang ada di dunia ini sekarang sudah tidak antara manusia dengan manusia lagi, tapi antara kita dengan ciptaan lain sudah sering terjadi konflik. Nah, kita menganggap mereka hama, kita menganggap mereka merusak kita, padahal kan kita yang masuk ke rumah mereka, kita yang terlalu jauh masuk ke habitat mereka gitu. Nah, contoh kayak gajah itu kan setiap tahun bermigrasi, rutenya tetap itu. Dia nggak akan jalan dari jalan lain. Karena gajah kan sangat ini katanya kan mengingat kan. Jadi dia dari rute yang sama terus migrasinya. Nah, tahun depan ketika dia melewati jalannya itu rupa-rupanya udah jadi kebun. Udah jadi mall. Jangan. jadi ini permukiman, pertambangan misalnya. Dia bingung kan. Jadi, loh, ini kemarin jalanku, rumah kami gitu loh. Sehingga konflik lah dia dengan manusia yang ada di situ. Nah, selama itu terus terjadi, ya sulit terwujud perdamaian selama ketidakadilan terjadi. Jadi sebenarnya pertanyaannya, keadilan seperti apa yang mau kita harapkan gitu? Ya keadilan menurut kualitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahwa tidak ada boleh satu orang pun atau ciptaannya pun yang menderita. Yang kayak Kak Rosetti bilang tadi, mengerang kesakitan itu tidak boleh ada gitu loh. Karena kan kedatangan Kristus tadi itu kayak Pak Kadep bilang, karena begitu cintanya Allah terhadap dunia sehingga anaknya yang satu itu pun dia berikan gitu. Supaya diperdamaikan semuanya ini. Jadi selama masih ada orang yang menderita, selama masih ada mungkin masyarakat miskin yang diperlakukan dengan tidak adil, tanahnya diambil, konflik agraria, selama masih ada harimau yang diburu, orangutan yang diburu karena dianggap hama, ya kedamaian akan menjadi utopia belaka gitu. Itu sebabnya mungkin yang perlu gereja ikut mempromosikan ya, menjadi bagian dari sungai kuat yang membawa keadilan ini supaya perdamaiannya bisa terwujud. Contoh kayak tadi saya bersyukur ya, kita bukan mau ini ya puji gitu ya. Pak Kadep Marturia ini termasuk yang peduli, yang concern sekali soal ekologis gitu. Bukan baru belakangan ini supaya kalian tahu juga gitu ya. Bukan karena setelah beliau jadi kadep ya. Karena aku berteman dengan beliau sudah cukup lama. Di gereja manapun dia melayani, tampak-tampaknya itu jadi persoalan penting buat dia gitu. Pohon harus ada, taman harus ada, harus bersih, tempat sampah, kamar mandi. Aku jemaatnya dulu di HKBP Serpong, kami menikmati gitu. Pembangunan HKBP Serpong itu tidak boleh mengorbankan pohon kala itu. Ya Bang ya. Kami masih ingat sekali pohonnya dipindahkan. Bukan ditebang atau dibunuh gitu. Dipindahkan. Jadi kalau kalian pernah ke KBP Serpong atau pernah lihat di video, jadi kalau ini bangunan, ada beberapa bangunan, di tengah-tengahnya itu hijau, di tengah-tengahnya itu pohon, buah-buahan. Jadi kalau lagi musim itu bisa makan bersama dan lain sebagainya. Aku membayangkan kalau ini jadi gerakan bersama, itu mungkin yang Pak Kadep ini bilang, di semua kesempatan hampir dia kalau ngomong orang sampai bosan ya. Toilet. Bersih. Harus bersih katanya gitu. Karena dia nggak omdo. Nggak hanya ngomong dia. Aku saksi hidup. Aku yang studi ekologi pun masih kurang ekologis ketimbang dia gitu. Andaikan semua pemimpin kita begini, andaikan semua kita pelayan juga menghidupi hal yang sama, aku pikir keadilan dan perdamaian itu nggak hanya menjadi utopia belaka. Itu bisa kita wujudkan. Tapi gereja harus konsisten memang. Kita harus konsisten. Tadi Kak Rosetti sudah ingatkan. Setelah Alkitab, apa yang menjadi dasar gereja kita? Apa yang menjadi dasar iman kita? Konfesi. Di konfesi kita sudah ada. Kenapa kita tidak menghidupinya gitu?
Jangan-jangan umat memang melihat kita juga kan ya, pendetanya pun nggak bersih kok. Rumah pendetanya acak adul, sampahnya dibuang di mana-mana, rokok, makanya Pak Kadep bilang, udah keputusan Rapim nih, tidak boleh merokok di dalam ruangan. Masih ada yang rokok tuh gitu. Ayolah, kita hidupilah gitu. Nah, selama tidak setia kita kepada Alkitab, tidak setia kepada konfesi, kepada ajaran-ajaran gereja kita, ya aku pikir ini memang akan jadi utopia belaka. Tapi kalau kita setia, keniscayaan dia jadinya. Bahwa keadilan dan perdamaian menjadi sebuah keniscayaan kalau kita setia menghidupinya. Gitu kupikir, Net. Menarik sekali sebenarnya Bang ya. Cuma kita mungkin harus mengkerucutkan sedikit gitu Bang. Mungkin kalau teman-teman dan Bapak Ibu yang menyaksikan siaran kita hari ini juga bertanya-tanya sebenarnya selain apa yang sudah disampaikan tadi oleh Amang Ginang tentang bagaimana kita ingin mencapai, tapi karena perayaan ini adalah perayaan yang baru, tentu ini juga hal yang baru didengar dan mungkin nanti kalau dirayakan bersama dan dilakukan ini juga menjadi hal-hal yang baru bagi mereka. Nah mungkin boleh diterangkan oleh Amang Ginang bagaimana sebenarnya strategi dari kantor pusat sendiri sebenarnya untuk menggalakkan perayaan ini dan bisa diterapkan bukan hanya oleh kantor pusat saja tetapi juga oleh huria-huria yang juga sudah kita tahu sudah mendapatkan buku panduan dari perayaan ini, juga mendapat poster dan segala macamnya supaya mereka bisa melakukan ini di huria-huria mereka gitu. Dan sebenarnya tentu goals di kantor pusat dan goals di huria berbeda begitu. Mungkin boleh dijelaskan juga Bang atau Bapak dan juga Inang tentang apa yang hendak kita capai dari perayaan ini. Oke, untuk memandu teman-teman di huria, pelayan dan juga jemaat, Bapak Kadep ini kemarin minta kita tidak hanya menyediakan tata ibadah gitu, tata ibadah. Ayo kita bikin semacam panduannya, singkat aja gitu. Supaya mudah dipahami juga oleh kawan-kawan kita di huria-huria. Nah, aku merasa sangat beruntung, sangat bersyukur ya, ini menjadi agenda dari Marturia gitu. Karena memang mestinya masuknya dari Marturia, karena bagian dari misi, bagian dari penginjilan, bagian dari ibadah, tadi Pak Kadep sudah ingatkan. Selama ini belum menjadi bagian dari ibadah. Nah, goals kita sebenarnya untuk yang pertama ini ya, kami ngobrol-ngobrol dengan Pak Kadep, dengan Kak Rosteti, kami cukup memahami jika pada tahun yang pertama ini belum begitu, kita tidak mengharapkan ada perubahan yang tiba-tiba besar begitu. Tapi kesadarannya, itu yang mau kita bangun sebenarnya, Cynthia dan Neti dan teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini. Kita mau bangun dulu kesadarannya gitu. Supaya memiliki keresahan yang sama, pemahaman yang sama, dasar teologisnya ada, sehingga menjadi nantinya gerakan bersama juga. Makanya kalau di buku panduan itu hal-hal simpel saja masih kita bikin sama Pak Kadep. Contohnya kayak meletakkan sampah dan tidak menghemat air, yang masih yang sederhana-sederhana saja. Itu yang coba kita bangun sebenarnya kesadarannya, membangun kesadarannya. Nah, Pak Kadep ini kan kenapa Minggu Ekologi ini sepertinya menjadi gong yang besar? Kita sudah sejak tahun lalu melalui Marturia kan sudah ada perlombaan gereja bersih dan hijau tuh, udah berlangsung 1 tahun. Itu adalah dalam rangka iring-iringan untuk menciptakan kesadaran tadi itu, budaya tadi itu. Nah, kami dari Dewan Juri sudah keliling, ternyata sangat melelahkan ya, karena banyak sekali gerejanya yang harus kami kunjungi. Ada beberapa gereja yang memang membuat kita lupa capeknya tadi itu gitu. Nyetir berjam-jam itu karena sudah mulai terbangun budayanya, Pak Kadep dan Kak Rosteti sebagai ketua panitia. Ada sebuah gereja misalnya yang gara-gara ini uluannya bilang gini. Kebetulan masih adik saya gitu. Tuan ima bang adong perlombaanon. Gabe boy ma hupasaha tunasida, gabe adong mak dasar lau pasaha tunasida untuk mengubah budaya. Mungkin tadinya dia punya keresahan juga, tapi masuknya kayak susah gitu. Tetapi ketika ada perlombaan tadi itu, menjadi kuatlah dasarnya, alasannya untuk memasukkan
misinya tadi untuk mengubah paradigma cara berpikir. Aku datang di hari Minggu ke gereja itu, belum lama habis hari Minggu memang gak ada sampah. Biasanya kan hari Minggu tuh rawan tuh kan, Bungkus permen. banyak tuh. Terlihat bersih mungkin setelah dibersihkan oleh koster misalnya. Kalau ini enggak, kebetulan habis ibadah, enggak. Karena aku seringnya itu di habis ibadah mau ngincar aja budayanya udah terbentuk apa belum. Nah di gereja ini sudah terbentuk. Abang lihat sendiri lah bang, memang enggak gara-gara abang di sini datang nih kata dia. Ini memang sudah seperti ini kami berbulan-bulan belakangan ini. Abang bisa lihat nggak ada sampah di sekitar sini. Udah ada tempat sampahnya dan memang selalu diingatkan gerejanya bagus, bersih. Maksudku niat dari kitanya itu yang selama ini tampak-tampaknya belum ada. Nah ini kebetulan ada dari pusat ya mau menciptakan budaya ekologis ini sudah mulai terbentuk di Huria-Huria. Jadi tampak-tampaknya sebagai sebuah awal, ini sebagai sebuah awal yang bagus menurutku. Jadi kalau tahun depan ini masih kita lakukan mungkin dengan konsep yang sudah lebih matang atau nanti karena sampai 2024 aja ya Pak Kadep ya periodenya. Nggak bisa diperpanjang. Nggak bisa di extend gitu. Kecepatan lahirnya. Ya, makanya jangan Agustus lah lahirnya. Mau ya di Januari gitu. Gitu jadi sehingga ini menurut kami kalaupun Pak Kadep nya nanti baru ini menjadi program yang berkelanjutan di HKBP sehingga kesadarannya terbangun dalam beberapa tahun ini. Kira-kira 2024 8 misalnya budaya ini sudah terbentuk di banyak gereja HKBP. Kalau ngomong soal strategi tadi pertanyaannya mungkin nanti Pak Kadep juga tambahkan karena Pak Kadep punya strategi juga yang dia pakai sendiri. Kalau strategi sih yang selama ini kita lakukan ini ya penetrasi lah kita bilang ya terus menerus soal informasi melalui beberapa kali kalau kita masuk ke pembinaan-pembinaan, sesi-sesi, jamita dan lain sebagainya itu mungkin strategi kita. Tapi strategi lain mungkin Pak Kadep bisa tambahkan yang tadi soal itu. Ya memang kan tujuan kita mau tadi Inang Teti juga sebut mau bentuk habit, budaya. Jadi bukan cuma sekedar kita bikin seremoni tanggal 24. Kita mau terbentuk budaya ekologis. Kita mau terbentuk sebuah habit, kebiasaan yang menjunjung hijau dan bersih. Dan lebih dari itu, mau diangkat lagi menjadi nilai. Menjadi bagian dari spiritualitas kita, bagian dari hidup kita. Jadi bukan hanya di kepala, tapi di hati dan di seluruh tubuh kita ya memang ekologis. Nah, untuk itu gimana caranya? Kalau bagi saya selalu ada 3. Pertama bikin aturannya, misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik, kemudian tanam pohon sebanyak-banyaknya, minimal 1 dalam setahun. Yang kedua, edukasi. Terus lakukan edukasi. Nah yang ketiga, keteladanan. Jadi yang ketiga ini yang paling penting. Keteladanan bahwa pimpinan, pendeta menunjukkan secara langsung karena totalitas keluar dari dalam hatinya, dia orang yang ekologis. Itu pasti kuat pengaruhnya. Nah, sekarang gimana cara kita strateginya? Yang nggak ada kalau saya nggak punya strategi, tapi terus menerus. Jadi ya itulah strateginya. Strateginya. Ya nggak tahu saya. Itu propaganda. Ya, terus menerus. Artinya apa? Hal-hal di situ kan kita tawarkan hal-hal kecil yang mau dilakukan. Kalau 1 juta orang melakukan hal yang kecil itu besar. 1 hal kecil, menanam sebatang pohon, tapi ditanam, nggak cuma diangan-angan, memang ditanam, disiram. Kalau itu dilakukan terus-menerus, itu besar. Jadi saya lebih percaya dan lebih respect kepada 1 orang anggota jemaat yang menanam pohon dan merawatnya, daripada yang cuma maki-maki karena hilangnya hutan. Tanamlah. Jadi sebetulnya sedih bagi kita. Mayoritas yang tinggal di sekitar Danau Toba itu Kristen dan HKBP. Kalau danau itu kotor, kalau danau itu tercemar, secara moral HKBP ikut bertanggung jawab.
Tapanuli itu mayoritas Kristen dan HKBP. Kalau gunung-gunungnya, bukit-bukitnya gundul, HKBP ikut bertanggung jawab. Jadi masa kita udah 160 tahun gereja HKBP tidak punya wibawa, sahala, tidak punya pengaruh untuk membuat keadaan ini baik kembali. Nah, dari mana? Mulai aja dari yang paling kecil, dari Minggu Ekologi. Jadi mulai dari mengurangi pupuk kimia, mulai aja dari yang paling kecil. Tapi terus-menerus, berulang-ulang, sebanyak-banyaknya orang, pasti dia akan menjadi gerakan kekuatan yang besar. Seperti itu kalau pikiran kami. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Tadi kita udah bahas banyak hal, mulai dari bagaimana pandangan Alkitab sebenarnya terhadap isu ekologi, baru isu ekologi diperhadapkan tentang kemajuan ekonomi, dan apa yang harus gereja dan pribadi sendiri lakukan untuk menanggapi isu-isu ekologi. Nah, untuk yang terakhir nih, untuk Bapak, Bang JKN, dan untuk Inang Rosteti, boleh disampaikan 1 atau 2 kalimat semangat untuk para penonton agar turut andil dan komit dalam memelihara lingkungan, terutama melalui perayaan bersama masa penciptaan Season of Creation ini. Silakan Bapak, Abang Inang. Saya dulu ya. Boleh. Saya pikir demi kesejahteraan kita bersama, bukan hanya manusia tetapi seluruh ciptaan, dan demi kemuliaan Tuhan, marilah seluruh jemaat, teman-teman partohonan, kita sungguh-sungguh dan serius untuk memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Saya pikir itu bisa kita lakukan bersama. Oke, aku. Biar Pak Kadep terakhir ya kan. Ya dong. Penipuli. Pimpinan nih. Penipuli Bang. Oke, buat teman-teman semuanya dimanapun berada di gereja HKBP ataupun mungkin teman-teman yang bukan anggota jemaat HKBP yang menonton ini, karena ini perayaan bersama ya. Ini perayaan bersama. Kalau ini sih poster HKBP. Kalau poster Season of Creation tuh yang ini, yang kecil ini gitu. Tapi HKBP punya pendekatan sendiri juga. Yang mau saya katakan pertama-tama kepada kawan-kawan pelayan ya, kawan-kawan pelayan kita, teman-teman kita, pendeta, calon diakonis, Bibelfro, guru huria, semua ini tona sinode godang. Itu harus kita pegang dulu. Jadi nggak pilihan sebenarnya, nggak ada pilihan nih. Kalau selama Anda adalah orang HKBP, pelayan di gereja HKBP, umat HKBP, ini tona sinode godang yang kemudian dikonkretkan oleh MPS HKBP. Artinya memang ini harus dirayakan bersama. Ada buku panduannya untuk kita. Jadi kayak Teti bilang tadi, hal-hal sederhana, Kak Rosteti juga sudah ingatkan tadi soal habit segala macam, Pak Kadep sudah ingatkan. Di buku panduan yang tipis itu ada kok gagasan-gagasan untuk melakukan apa, misalnya gitu. Atau kalau teman-teman merasa butuh juga tambahan informasi, tambahan masukan, bisa juga kontak ke Marturia biar kita bantu juga, misalnya karena kan konteksnya beda-beda nih ya. Gereja-gereja itu kan beda-beda. Kami di sini kayak gini konteksnya, akhir-akhir apa yang bisa kami lakukan? Misalnya itu bisa kita kasih masukan juga. Itu pertama yang mau saya katakan, bahwa ini tona sinode godang, kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Itu yang pertama. Dengan penuh tanggung jawab kita lakukanlah ini, karena ini tona sinode godang. Baru yang kedua, memang tanpa tona sinode godang pun, mestinya kayak Pak Kadep bilang, ini menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Mestinya orang percaya, orang Kristen itu hidupnya sangat eko-spiritual. Sangat kesalehannya itu bukan kesalehan yang hanya berdoa, pergi ke rumah doa misalnya gitu ya. Tetapi kesalehan yang ekologis gitu. Yang memang memperlihatkan gaya hidup yang sehari-hari menunjukkan dia berpihak pada keutuhan ciptaan. Demi masa depan bersama, demi masa depan seluruh ciptaan, demi bumi ini, demi kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan begitu cinta kepada dunia ini gitu. Nah yang ketiga, saran kami teman-teman yang melakukan aktivitas ini, di buku panduan juga sudah ada beberapa kegiatan. Ayo posting ramai-ramai gitu ya. Posting, menjadikan gerakan baru, menjadikan sebuah semangat baru. Postinglah di medsosnya ramai-ramai gitu. Teman-teman yang punya Instagram gereja-gerejanya, ayo posting di situ. Tag-lah kantor pusat gitu ya. Tag-lah pendeta DTA supaya kalian di notice dan
Kan ini selebritisnya kita ya kalau di medsos ya. Jadi postinglah sebanyak-banyaknya di Instagram, di media sosial lain, di Facebook, di mana-mana kegiatan kalian apa supaya itu menjadi semangat kita bersama, kemudian menjadi budaya atau tadi nilai-nilai iman kita bersama kayak Pak Kadip bilang. Jadi semangat supaya ini menjadi berkat buat kita semuanya seperti visi HKBP, menjadi berkat bagi dunia. Begitu Neti. Dari Bapak Pak sebagai penipuli. Ya, di buku panduan sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh Huria, juga oleh pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga, dan masih bisa ditambah lagi sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Nah, kalau saya diminta kasih pesan, satu, pesan saya kepada kawan-kawan pendeta, tanggal 24 September, dalam doa syafaat, mohon didoakan konkret Danau Toba kita. Pemberian Allah kepada kita. Didoakan Danau Tobanya. Dan bukit-bukit dan daerah aliran sungai sekitarnya. Itu satu. Supaya didoakan secara khusus, Tuhan sudah memberikan kita danau yang begitu indah, supaya didoakan. Itu yang kedua, pesan saya kepada kawan-kawan pendeta, tolonglah dicetak spanduk atau backdrop dari perayaan masa penciptaan ini. Desainnya sudah kami kirim lewat Amang Preses, Inang Preses. Tolonglah dicetak supaya semua jemaat tahu bahwa tanggal 24 nanti kita merayakan Season of Creation, Minggu Ekologi. Nah, pesan kami yang terakhir, semua gereja minimal menanam 1 batang pohon. Sekali lagi, semua gereja minimal menanam sebatang pohon. Kalau gereja itu tidak punya halaman, cari di mana bisa ditanam. Ya, tapi konkret, 1 batang pohon, pilih pohonnya yang sudah 1 meter, 1,5 meter, buatkan lebih dulu kandangnya, dan rawat. Supaya itulah sebagai penanda dimulainya Minggu Ekologi, kesadaran baru dari gereja kita. Konkret saja. Kita mulai dengan sebatang pohon, kita doakan, kita rawat, dan kita berharap akan muncul lagi pohon-pohon untuk mengganti hutan-hutan yang hilang. Saya ingat Pameo, jauh lebih mulia menanam sebatang pohon daripada hanya meratapi hilangnya sebuah hutan. Jauh lebih mulia menanam sebatang pohon dan merawatnya daripada hanya mengutuk dan meratapi hilangnya sebuah hutan. Mungkin cuma itu dari kami. Terima kasih untuk semua dukungannya untuk Season of Creation, untuk Minggu Ekologi HKBP ini. Tuhan memberkati HKBP dan semua alam ciptaannya. Horas. Terima kasih Bapak, terima kasih Bang JKN yang Rosteti sudah hadir di podcast HKBP. Jadi seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi teman-teman, Amanginang pelayan HKBP juga Amanginang jemaat. Selamat merayakan perayaan bersama masa penciptaan Season of Creation dan Minggu Ekologi HKBP tanggal 24 September 2023. Kita sambut semangat baru di HKBP agar isu-isu ekologi tidak hanya pembicaraan, tapi kita turut serta memutus rantai kerusakan ekologi yang saat ini terus terjadi di bumi kita, yang kita cinta dan yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.